Ketika seseorang takut, dia tidak berada di tengah undangan orang lain, tidak berada di tengah keluarga. Ketika dia harusnya keluarganya pada kumpul, dia nggak sendiri gitu. Kok aku nggak bisa kayak gitu ya? Kok aku nggak berani keluar ya? Kok aku nggak punya dana untuk bisa seperti itu ya? Sehingga dia ngerelatin ke diri dia sendiri. Screen time itu akan membantu kita untuk bisa membatasi area-area mana yang harus terbatasi. Gitu, sosmed gitu, dia akan ngasih report kalau di HP itu kan, dia kasih report, oh kamu ternyata lebih banyak nonton IG sekian jam dengan K-popers. Jadi gini, selama dia ada ketakutan dan kecemasan, takut ketinggalan berita dari idolnya, maka udah masuk FOMO. Itu indikasinya. Halo Sobat Amino, kembali lagi bersama kita, saya dan Sumi, bersama dengan bintang tamu kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Dr. Rila Fifty Hadi, SPKJ. Tepuk tangannya mana? Oke, akhir tahun ini kita akan membahas tentang apa itu FOMO. Tahu nggak FOMO? Sumi tahu nggak FOMO itu? Ya tahu lah, tapi baca dulu. Fear of missing out. Fear of missing out. Karena itu biar maksimal gitu loh. Terus bahasa Inggris soalnya, bahasa Inggris. Iya. Dokter Rila, good morning. Pokoknya entah ini di luar siang panas, malam hujan, bodoh amat, yang penting good morning karena harus tetap semangat pagi. Ketemu lagi dengan Gorilla. Gorilla gimana? Apanya? Hari ini tadi kesini aman? Aman. Tidak ada gangguan? Oh, enggak, lancar. Ini duduk juga sudah enjoy ya. Boyo. Gorilla, kita kali ini mau bahas tentang FOMO nih. Oke. Ya, yang lagi hype-hype-nya lagi ini. trend ya. Trending topic. Yang mau saya tanya itu, FOMO itu apa sih Bu sebenarnya? FOMO ya, fear of missing out itu aslinya itu karena takut, cemas, takut ketinggalan berita. Gitu. Oh itu. Awalnya dulu malah justru itu bukan karena itu, dikaitkannya berbeda ya. Kalau dulu FOMO itu dikaitkan dengan ketika seseorang takut dia tidak berada di tengah undangan orang lain, tidak berada di tengah keluarga. Ketika dia harusnya keluarganya pada kumpul, dia nggak sendiri gitu, ya kan? Nah terus kemudian dia juga takut ketika teman-temannya pada diundangin, dia kok kagak gitu. Aduh, kok saya enggak ya gitu. Nah, itu aslinya awalnya begitu. Terus kemudian bergeser kemari dihubungkan dengan sosmed. Ketika seseorang takut kehilangan berita di sosmed, maka itu bisa masuk ke dalam FOMO. Gitu ya. Berarti sekarang benar-benar semua itu berkaitan dengan dunia digital. Betul banget. Point O kan. 5O sekarang udah 5O. Gitu. Kalau Ayu gimana menanggapi dengan adanya FOMO? Nah ini FOMO ini. Contohnya begini. Nggak bisa lepas. Iya gitu. Begini ya. Iya begitu. Oh itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya gitu. Bangun tidur yang diingat apa? Bukan istrinya. Kalau Mas Ayub, HP-nya mana nih gitu. Gak ada apa Bu kalau ingat HP. Kalau ingat istrinya orang ya bahaya. Itu kan ada juga nungguin istri orang. Nggak ada kan gitu. Kode gimana? Justru itu dia itu bangun tidur teringat HP karena chat istri orang. Oh gitu. Udah dihapus belum? Jangan-jangan yang di WA Ibu. Malah dibuka gitu. Jangan, itu ada kita. Ya lanjut. Oke. Pertanyaan kedua ya. Oke. Siap ya? Udah kayak dosen nih saya. Emangnya kuis. Gejala awalnya FOMO itu sendiri gimana sih Bu? Saya pingin tahu, sekalian saya bisa introspeksi gitu loh. Iya. Jangan-jangan ada nggak sih masuk ke kriteria saya gitu nggak sih? Jangan-jangan ada gitu. Iya, kayaknya banyak banget. Persis gitu. Gimana? Gejala awalnya yang paling kelihatan itu sebenarnya tadi ya, ketika dia tidak bisa lepas dari sosmed. Intinya sosmed. Tapi sosmed itu kan bisa banyak tempat ya, bisa di HP, bisa di laptop. Pokoknya intinya adalah dia dengan internet atau dengan sosmed, gitu kan? Bangun tidur, apa yang diingat? HP, internet. Aduh, jangan-jangan saya ketinggalan berita nih, apalagi
era pandemi gitu ya, terus kemudian kita nggak pernah ketemu orang, adanya cuman fasilitas teknologi gitu, sehingga semua terhubung ke connectednya dengan teknologi, dengan internet, sehingga dia misalnya kayak anak-anak nggak sekolah, dia sibuknya apa, K-pop misalnya, aduh si apa NCT, berita terbarunya apa, gitu kan, Kamu jago banget kayaknya lo. iya kan bukannya ya K-pop. Kemarin saya mergokin dia Bu di toilet. Ngapain dia ya? joget-joget ala K-pop gitu. Tuh kan. Sindrom. Itu kesurupan bukan K-pop. Oh, kemarin. Nyambung yang kemarin ya. Tapi balik lagi, FOMO itu pengaruh nggak sih? Yang lebih banyak FOMO itu cewek apa cowok, itu pengaruh nggak? Sebenarnya FOMO-nya itu sendiri nggak terbatas pada gender dan umur. Jadi semua bisa. Yang penting kaitannya, relatednya dengan teknologi, internet, dan dia media sosial. Itu aja sebenarnya. Selama dia nggak bisa merasa khawatir, cemas, aduh saya nanti ketinggalan nih berita tentang idola saya, berita tentang apa aja, tentang COVID misalnya, maka saya akan merasa cemas. Nah itu pasti udah masuk. Padahal tuh takutnya bukan ketinggalan berita, ketinggalan status gebetan. Wah, lah itu kok senyumnya beda nih. Kamu siapa? Status WA gebetan. Nah ini masuk. Ini juga kan tadi Bu Rila bilang untuk yang terkena FOMO itu ya, itu kan nggak lihat gender, nggak lihat umur. Nah ini kan sekarang akhir-akhir ini sejak adanya pandemi itu kan anak-anak sekarang kan seringnya sekolah daring ya. Nah ini kebetulan itu anak saya juga seperti itu Bu. Jadi dia tuh apa-apa pegangnya HP. Alasannya ini cuma mau lihat jadwal, ini bunda gitu. Itu juga udah FOMO ya. Mbak Sumi udah punya anak? Ya ampun. Oh gitu. Yang penting nggak barat semua lah. Nggak barat semua kok. Gimana itu nanggepin yang kayak gitu anak-anak, terus caranya gimana sih untuk supaya jangan terlalu banyak dengan gadgetnya? Iya. Nah itu sebenarnya agak sulit, terutama sekarang ini ya, di era pandemi tadi. Kita nggak boleh keluar rumah, di dalam rumah terus, keluar main sama temen yang nggak boleh, tapi nggak ada kegiatan. Iya betul. Nah gimana dia terpaksa kan, kayak kita juga udah mager lah di kasur ngambil HP-an. Itu kan adalah alternatif ya terakhir, yang ketika semuanya udah gak bisa kita berhubungan dengan dunia nyata. Oleh karena itu gimana caranya kalau ketika anak kita kemudian dia kecanduan dengan si gadgetnya tadi itu ya, bikin aktivitas di dalam rumah yang bisa bikin dia ada apa ya namanya, pengalihan, bisa disebut pengalihan, atau dia ada kegiatan gitu. Kita sebagai orang tua harus memberikan banyak kegiatan. Betul. Sewain mainan apa enggak? Diselimur kayak gitu. Burila pernah nemuin nggak sih pasien-pasiennya Burila yang terus ciri-cirinya mengarah ke FOMO itu pernah nemuin nggak sih? Banyak sebenarnya banyak. Apalagi di era sekarang ini yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa memang banyak. Lebih kecenderung dia seperti adiktif gitu ya, dia nggak bisa lepas canduan gitu ya, canduan. Memang dia erat banget hubungannya dengan kecanduan internet, sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya, rata-rata mengganggu aktivitas sehari-harinya gitu. Gitu ya. Makan, minum nggak mau, mandi nggak mau, rawat diri nggak mau. Kayak gitu. Kalau yang ditanyain Ayu tadi kan pasiennya dari Bu Rila ya. Kalau Ibu Rila sendiri melihat di lingkungan RSJ Amino ini, ada nggak sih Bu karyawan-karyawan di sini, ASN dan lain sebagainya yang mengarah, nggak usah sebut merek, ada nggak gitu? Banyak nggak? Saya belum selamat nggak? Oh, ini nyenggok-nenggokan loh. Nggak apa-apa Bu, kan bisa untuk contohnya di depan tuh. Contohnya di depan. Kiat mau jebule jualan Bu, periksa Bu nanti. Ya, siap. Gimana, dijawab dong Bu Rila, penasaran nih, apakah saya termasuk yang di dalamnya? Sepertinya kalau saya belum lihat ya. Oh belum ya, jadi aman. Iya, takut juga pulangnya soalnya saya kan belum lihat. Iya. Tapi ada ya Bu, ada.
di sini. Saya jujur aja sepanjang ini saya belum lihat sih sebenarnya. Oh, belum. Berarti masih pada fokus kerja ya? Fokus kerja kecuali pas pada ya, jam-jam istirahat gitu. Iya, ikut-ikutan Ini jawaban takut. Jawaban takut. sepertinya demikian. Besok prakteknya jangan di sini lagi. Burila mau pindah di mana? Burila mau pindah di mana? Gitu. Nah, maksudnya saya tuh misal kalau ada, mungkin Ibu Rila ada nih solusi gimana untuk mengalihkan agar tetap kita sebagai karyawan kita bekerja itu tetap profesional gitu loh Bu. Jadi tetap fokus dengan pekerjaan itu gimana gitu. Tapi aman ya. Aman. Oke. Hayub sendiri ngerasa nggak sih kamu kayak gitu? Siti. Oh, dikit. Iya. Saya tuh cuman saya kalau bangun tidur biasanya lihat HP, ada notif WA. Nah kan betul. Itu termasuk ya? Itu Chat termasuk ya? siapa yang dicari? Bukan, cuma ada notif WA. Oh, ada yang penting apa enggak ada? Ya udah. Letakin. Nah, sepenting apa sih hidupmu? Enggak penting sih. Ciri-cirinya Bu, ciri-cirinya. Tadi sudah seperti yang disebutkan bahwa tadi pertama satu cemas dan takut ketinggalan berita. Itu. Dia merasa Apapun bahwa, itu ya, apapun itu. Ketika dia ketinggalan berita berarti saya itu kayak nggak bisa ngikutin update gitu dari dunia ini gitu kan. Dampak negatif lainnya misalnya gini, kalau misalnya FOMO tadi ya, dampak negatifnya lebih karena dia lebih banyak ke dunia maya sehingga dia attachment dengan orang-orang nyata itu kurang gitu kan. Dia sering membandingkan kan yang dia lihat itu sosmed. Sosmed itu kan orang menampilkan hal yang baik-baik. Ya. Walaupun di dalamnya ambiar gitu ya tidak kan, sesuai realita. Nggak sesuai realita. Tapi yang melihat seperti enak banget hidupnya orang itu ya, kok aku nggak kayak gitu. Akhirnya dia ngebandingin, iya, dia ngebandingin, dia jalan-jalan mulu, nggak taunya jalan-jalan dibayarin misalnya. Ya aku banget Bu. Gak apa-apa, padanya lah. Terus kapan mau bayarin saya jalan-jalan? Bertiga. Saya jadi obat nyamuk. Nah, itu tadi karena dia si orang yang FOMO itu akan dia melihat si selebgram atau orang-orang lain lah, temennya dia sendiri, ih enak banget si Burila nih postingnya makanan mulu, ya gitu kan, nah gitu. Padahal cuman sekali, cepatnya berkali-kali ya kan gitu, bisa jadi gitu. Sehingga makanan temen juga ya. Sebelahnya mau posting gitu. Nanti diposting di lain hari ya, kesannya tiap hari dia pergi makan. Padahal kan nggak mesti seperti itu gitu kan. Sehingga si orang yang tadi melihat, kok aku nggak bisa kayak gitu ya, kok aku nggak berani keluar ya, kok aku nggak punya dana untuk bisa seperti itu ya, sehingga dia ngerelatin ke diri dia sendiri. Itulah yang membuat akhirnya berdampak negatif ke dia. Dia jadinya depresi gara-gara stres mikirin kok aku nggak bisa seperti orang lain gitu. Itu dampak negatifnya. Orang lain senang kok kayaknya bahagia banget. Kenapa saya nggak bisa bahagia seperti dia? Misal seperti itu. Berarti dampaknya luar biasa. Luar biasa banget karena dia selalu patokannya adalah ke orang gitu, ke orang, padahal orang itu adalah dunia maya, sehingga dia mengeksistensikan diri dia harus sama kayak orang itu gitu. Saya juga pengen seperti itu, namun dia merasa saya nggak bisa gitu. Berarti ingin menjadi orang lain ya? Iya, yang menjadi orang itu lain. termasuk bisa dikatakan gangguan jiwa nggak sih? Kayak gitu? Selama misalnya memenuhi kriteria, semua kita bisa bilang gangguan jiwa kalau memenuhi kriteria gangguan jiwa. Gitu. Dari pola perilaku, secara psikologis gitu kan. Terus kemudian apakah dia masuknya ke gangguan mood atau gangguan jiwa berat, tergantung memenuhi kriteria enggak, bisa aja masuk. Tapi FOMO ini lebih terrelasikan dengan gangguan mood biasanya, depresi tadi, karena dia nggak bisa memenuhi ekspektasi diri dia seperti orang lain. Seperti itu. Tuh, kamu jadi jangan selalu melihat siapa gitu. Kamu ngelihat statusku aja baper. Pingin saya beli bedak tuh dia baper. Dia pengen juga beli bedak. Kan tadi dia bilang touch up juga berjanji kompling katanya. Biar glowing. Itu kalau tadi kita ngobrolinnya kan ini masih di lingkungan kerja tadi. Kalau ini sudah mengarah ke keluarga, untuk FOMO yang terjadi di lingkungan keluarga itu bagaimana cara mengatasinya, solusinya apa aja. Kalau untuk saya seperti ibu, terus untuk anak-anak itu harusnya gimana gitu. Tips ya, tips and trick.
balik lagi tadi ya, FOMO itu kan karena dia mengkorelasikan diri dia dengan dunia maya, gitu kan. Dia ingin membayangkan bahwa dunia maya itu kalau misalnya saya seperti dia, gitu kan. Akhirnya bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari FOMO tadi? Perbanyak hubungan dengan dunia nyata, gitu. Akhirnya banyak interaksi dengan dunia nyata. Perbolehkan dia misalnya main-main dengan ada contekan nih apaan tuh gitu kan. Jadi harus perbanyak hubungan dengan dunia nyata itu dulu. Terus sekarang kan udah mulai longgar PPKM gitu, bisa dengan cara jalan-jalan tapi tetap prokes ya, tetap prokes harus staycation. Tahun baru lagi besok kan gitu. Nggak boleh loh, nanti dimarah Pak. Oh iya, kalau kita nggak boleh. Ini sobat Amino aja. Nah nih, terus sekarang kan semua serba digital ya, internet. Nah, bisnismen kerjaannya dari Sabang sampai Merauke, relasinya banyak. Nah, otomatis dia pasti akan selalu memantau pekerjaannya lewat itu termasuk trading. Itu termasuk FOMO apa enggak itu? Itu yang mau saya tanyakan loh. Rebutan saya juga mau itu. Itu termasuk apa enggak? Padahal dia selalu berhubungan dengan HP-nya. Itu berbeda ya. Itu kan kerja. Kalau FOMO ini lebih ke arah dia takut ketinggalan berita untuk hal bukan karena relatednya dengan kerja. Gitu. Kalau kerja itu berbeda. Kalau dia nggak ngeliatin dia bisa rugi gitu kan. Malah lebih depresi lagi kalau dia rugi. Apalagi trading kan. Naik turunnya dia harus sering lihat. Itu kan ada istilah FOMO di dalam trading. Ya. Makanya kita harus bisa ngeliatin ngebedain antara dia adiktifnya atau itu kerja fungsinya secara kerja. Tapi kan bisa juga tuh Bu Rila. Jadi misal kayak dia tuh seolah-olah ngadepin mantengin gadget gini terus alasannya kerjaan gitu kan. Padahal enggak gitu. Kan bisa jadi tuh. Cuma untuk mengalihkan orang ya. Iya. Aku kayak sibuk kan. Padahal nggak ada internetnya, mati kuotanya kagak ada. Padahal boleh wifi. Itu beda. Udah ngeri ya. Kamu ngeri nggak sih sama dunia internet yang serba digital? Sebenarnya kita dimudahkan, ada hal positifnya kita dimudahkan dengan adanya dunia yang serba digital. Kita dulu, aku dulu itu ngerasain loh Bu, dulu tuh yang kalau main dulu waktu masih kecil, zaman numbelen, kaos gandulan, melayu gitu, main lompat tali dan lain sebagainya gitu, nggak kenal gadget. Tapi sekarang kenapa sih udah yang sampai anak-anak tuh walaupun ngumpul sama teman-teman juga tuh tetap gadget itu berarti. Dan beda zaman kita dulu, gue kali. Zaman kita dulu beda banget ya. Dulu kita surat-suratan. Mau tuh ketemuan aja itu, wartel dulu ya, jauh banget, wartel jauh, terus nggak bisa langsung gini, tapi bisa juga ketemu gitu kan, bisa juga ketemu, walaupun perlu waktu dan lebih banyak ke interaksi nyata, ketemuan secara tatap muka gitu. Kalau sekarang doang gitu, main kelereng bareng. Sekarang yuk kita mabar gitu, nah itu dia. Sekarang main kelerengnya juga digital dulu. Mabar juga. Itu dia. Sehingga dia attachment terhadap personality atau sosialisasinya jadinya kurang deh gitu. Terus nanya. Oh ya, siapa itu dia? Siapa itu? Kan dengar suara ada orangnya. Netizen. Netizen bertanya. Oke. Kalau Shopee yang diskon kembar tuh Shopee diskon 11, 12. Oh iya. Terus kita takut ketinggalan diskonnya. Oh saya juga itu. Juga dong. Nah, aku jane aku pengen FOMO itu jawab dong. Ya, mungkin gini, kalau 11, 12. Sebentar lagi 11 nih. 22 ada diskon gitu ya. Takut ketinggalan diskon. Itu berbeda, takut ketinggalan diskon sama FOMO ya. Ketinggalan diskon padahal sebenarnya pas nggak ada diskonan dia belanja juga misalnya. Itu namanya adiksi shopping. Ada. Shopping disorder ada. Sekarang kan adiksi itu udah diganti ya, bukan lagi namanya adiksi karena nanti sama kayak
drug gitu, nafza. Sehingga hal-hal yang di luar obat namanya disorder. Jadi ada shopping disorder atau gadget disorder gitu. Namanya disorder. Dan diganti supaya jangan sama kesannya, loh kok adiksi kan bukan obat gitu. Sehingga tadi bukan FOMO tapi karena dia memanfaatkan kesempatan. Nah, gitu. Tapi kan jadi dia mantengin HP terus Bu. Mantengin. Oh iya, nggak mungkin dia mantengin, orang tanggalnya udah pasti dipantengin Iya, apa pas aja. hari itu. Iya. Pas hari itu. Jam 12 Beda ya? udah keluar, udah beda. Nah, terus nih kalau misalkan nih anak-anak sekolah itu kan sekarang ngegeng. Ngegeng. Nah, dia masuk geng. Kalau nggak ikut aturan geng itu, ayo, itu termasuk FOMO apa enggak? Enggak itu. Ora Ikut ngelu aturan geng. kelompok ini kan pasang ngelu ngomong. Ah, itu udah bully ya. Bully ya, Itu bukan itu. geng, itu bukan FOMO itu. Bukan FOMO ya. FOMO itu udah takut ketinggalan berita, udah gitu aja. Justru kalau dianya takut, aduh saya nggak diikutkan dengan suatu kumpulan, nah itu mungkin iya. Iya itu gitu. karena Iya, maksudnya dia itu. tidak diikutkan karena nggak mau mengikuti aturan itu gitu loh. Kalau yang itu bukan karena nggak mau ikutin aturan, dia takut karena nggak diajak gitu. Dia nggak Jadi diajak. mungkin ini Nggak ada maksudnya aturannya. gini nih, misal kita suatu geng di anak sekolah tuh kan, berlima nih katakan berlima gitu kan, terus ada yang salah satu habis beli ini, terus ngerti kok ini beli ya, ini beli, tapi ada satu yang nggak bisa ngikutin nih, terus dikata lu cupu lo nggak bisa beli, keluar tuh. Nah, Itu gimana? bisa jadi bulian juga bisa. Bully, itu dibully namanya. Tapi dia juga ketakutan gitu Bu, karena dia tidak bisa mengikuti teman-temannya gitu kan. Dia kalau FOMO itu lebih takut tidak berada di lingkungan itu, ketinggalan berita dari mereka itu awalnya dari situ, tapi sekarang kan sudah bergeser. Sekarang itu awalnya memang begitu FOMO, kemudian sekarang udah bergeser, udah bukan lagi seperti itu. Dia lebih diikatkan atau direlatedkan ke berita sosmed atau teknologi internet gitu. Terus kalau gitu, Bu Rila sebagai dokter nih, kalau ada orang-orang yang FOMO seperti itu ada terapinya nggak sih? Biar maksudnya setidaknya dia bisa mengurangi nggak ketergantungan terhadap gadget, dikit-dikit lihat sosial media apa itu. Ada nggak sih? Ada banget sebenarnya ya. Kita di HP smartphone zaman sekarang ini udah ada namanya aplikasi di dalamnya screen time. Screen time. Ya, HP-nya ada nggak? Aduh. Nah, Ibu HP-nya pakai apa? 310. nah di HP Oli segini ada drink jadi gawe. gak ada suaranya, old school, yang warnanya monokrom. Nah di HP zaman sekarang itu udah ada screen time. Screen time itu akan membantu kita untuk bisa membatasi area-area mana yang harus terbatasi. Gitu, sosmed gitu, dia akan ngasih report kalau di HP itu kan, dia ngasih report, oh kamu ternyata lebih banyak nonton IG sekian jam, sehingga kita bisa atur ketika saya harus membatasi nih sekarang. Caranya supaya keluar dari FOMO kan gitu, kita harus membatasi paparan untuk di gadget tadi, gitu kan, sehingga pembatasannya dengan dibantu aplikasi screen time tadi, gitu. Nah, diatur di screen time itu 3 jam misalnya, saya IG cuma 3 jam doang, nanti dia akan mati sendiri, nggak bisa kebuka. Semacam pengingat ya. Iya. Menurutmu bisa 3 jam lihat? Nah, semua itu kan tergantung diri. Kalau pengen keluar apa enggak. Oh, itu. Gitu kan, semua itu tergantung. Jadi sifatnya sintonis ya. Kita mau keluar dari keadaan itu atau tidak. Kalau misalnya mau keluar pasti akan dibantuin sama dokternya kan. Betul ya? Dibantuin gimana caranya, akan kasih tahu caranya, oh gini, kamu memenuhi kriteria ini bahwa kamu tetap harus screening dulu sama kita. Dia apakah hanya FOMO yang derajatnya ringan, apakah dia sekarang udah menjadi gangguan mood seperti depresi atau kecemasan. Kalau misalnya itu sudah depresi dan kecemasan, kan tetap kita harus berikan obat. Misalnya tidurnya nggak enak nih, walaupun udah ditutup si HP tetap nggak bisa tidur, berarti kan udah nggak ganggu, kan nggak nyaman itu kan. Terus kemudian kita harus memberikan obat. Selain obat kan psikoterapi tadi, memberikan penjelasan, merubah kognitifnya dengan cara CBT, cognitive behavior therapy misalnya seperti itu. Itu apa itu? Itu adalah suatu psikoterapi yang dilakukan untuk merubah negatif thoughts, pikiran negatif orang menjadi positif. Misalnya gini, oh saya nggak lihat tentang artis ini, maka saya akan cemas. Dia belum lihat nih, tapi dia udah ngerasa gitu, dia overthinking. Saya kalau belum nggak lihat dia, pasti saya akan cemas.
Nah, itu namanya negatif touch gitu. Pikiran yang negatif harus berubah. Ada kayak gitu ya? Banyak. Baru tahu saya. Kalau tadi Bu Lila bilang itu kan dengan screening time, itu kan untuk membatasin aplikasi, contohnya dari Instagram tadi. Kalau dari pribadi nih, waktu-waktu ada nggak sih Bu waktu yang efisien, waktu yang bagus untuk tidak bermain gadget? Banyak ya sebenarnya. Waktu tidur itu jelas tidak boleh main gadget. Jadi kita boleh turut main gadget juga. Iya. Waktu tidur maksudnya. Tidur. Kok pernah nggak? Ya kan ngejatuh. Tani aja lah kok. Iya gitu, oke. Nah, maksudnya tidak boleh melampaui waktu tidur. Kalau waktu tidur saya adalah jam 9, nggak boleh saya dikit lagi lah gitu. Wah ini belum kelar nih baca cerita tentang ini, tentang si NCT misalnya gitu, K-popnya. Tim. Ya Lee Min Ho. Kayak K-popers ini. Kasih tips sederhana untuk anak-anak nih Bu, yang terutama anak-anak nih yang sudah terindikasi dengan FOMO. Ada nggak tips sederhana aja? Nggak usah ribet-ribet. Iya tadi, berarti balik lagi tipsnya harus orang kan anaknya umur berapa nih? Anak sekolah. Dia kan harus dalam pengawasan orang tua, berarti orang tuanya harus lebih tegas. Tegas tidak berarti itu ekstrim ya. Anak itu sebenarnya bisa diajak negosiasi gitu. Kalau kita terlalu ekstrim maka dia akan membangkang. Oleh karena itu kita ajak dia untuk bernegosiasi. Jangan dong mainnya ini sampai jam segini ya. Kalau misalnya bisa tepat waktu seperti yang mama bilang, maka besok boleh main lagi. Nah, artinya dia ada reward and punishment. Ketika kamu melewati batas waktu yang sudah kita janjikan, maka kamu akan mendapatkan punishment. Nggak boleh main lagi besok. Nah, itu punishmentnya. Ketika dia bisa tepat waktu atau dia sesuai dengan perjanjian yang kita janjikan, maka kita akan memberikan reward. 1 token misalnya. Token. Kalau kumpulin 10 token, maka kita akan pergi main-main kemana gitu misalnya. Gitu. Jadi dia akan, ternyata usaha saya itu ada apresiasinya. Nah, itu pasti dia akan bisa. Jadi tapi yang saya alami nih Bu, anak itu kan udah mungkin sekarang kan sudah banyak ya aplikasi-aplikasi di Instagram, di TikTok, di TikTok tuh sekarang tuh semua ada gitu Bu. Jadi kayak kayak anak itu kiblatnya tuh dari TikTok gitu. Jadi bisa jadi dia yang nggak tahu apa-apa, bisa jadi kok sekarang pintar bohong ya anakku ya, kok kayak gitu kan. Jadi walaupun kita memberi seperti tadi saran dari Ibu ada reward and punishment, itu kan kita juga harus dalam pantauan orang tua kan. Nah kalau seperti saya nih orang tua yang kerja kayak gini, sedangkan anak di rumah dengan ART, gimana dong Bu Lila? Bingung kan? Zaman sekarang ini benar-benar di luar sana banyak banget ibu yang mengalami hal seperti saya ini, banyak Bu. Mungkin dengan nonton Amino Podcast dengan FOMO ini pasti ibu-ibu di luar sana sobat Amino ya kan yuk? Betul sekali. Relate sama kehidupan sehari-hari. Iya, karena itu benar-benar. Nah, kita udah ditunjang nih sama teknologi ya. Oke, berarti balik lagi teknologi itu bisa digunain sebenarnya kalau kita tahu gunanya. Iya. Oleh karena itu di rumah hari gini kan pasti orang rata-rata kan udah pakai wifi. Betul. Wifi itu bisa dikunci gitu. Jadi kalau kita lagi nggak pakai, kita nggak bisa ngawasin anak, maka kita bisa kunci dari HP kita. Nah, maka oleh karena itu padahal anak tahu, tapi ibunya belum tahu. Anak sekarang lebih smart daripada orang tua. Betul sekali. Jangan kalah smart. Betul sekali. Suka saya udah bisa loh. Ibu, aduh ya. Rasa ibu-ibu bapak-bapak aja. Guys, aduh sobat Amino di sini benar-benar deh Bu ya. Bisa dikunci. YouTube juga bisa dikunci. YouTube itu Bu. Akhirnya juga arahnya tuh ke situ juga. Nah, tua nggak boleh terlalu ekstrim itu tadi, ya kan? Bahwa anak itu bisa diajak negosiasi, bisa. Tapi kalau mamanya aja galak ya, udah datang dah,
Ya. Kaca mana kaca? Karena anak itu mengidentifikasi orang tua. Itu kan. Dia nggak diidentifikasi orang tua. Kalau anaknya bandel, pasti mamanya nggak jauh beda. Berarti kalau misal anak itu kalau misal dikerasin nggak bisa pakai negosiasi tadi ya? Iya betul. Memang nggak boleh dikerasin. Anak itu Keras sama semakin tegas berbeda ya. Keras itu lebih ke arah tidak ada rule-nya gitu kan. Tegas Iya, itu iya. ada rule-nya. Asal ngamuk ya. Iya. Oh. Jadi anak itu kalau kita ajak bicara, aslinya bisa. Apalagi dia kan anak zaman sekarang kan smart semua. Iya. Anak zaman 5.0 gitu kan. Itu dia smart semua. Gitu. Jadinya Ngeri banget ya Ayub ya. Ya, FOMO. aku ingin nyeneni anakku, tak kasih tahu malah anakku gini. Mau nurut gak? Iya, terus tak kasih tahu lagi baru ini. itu namanya diktator. Ayah udah ceritanya, malah aku dikira cerita ngadem. Ayah udah ceritanya belum kok panjang sekali, waduh. Jadi nggak boleh, kamu harus itu critical parent. Oh, nggak boleh ya? Critical parent itu tidak bikin anak nyaman, maka jadilah adult yang parent yang adult atau bijaksana. Dia kalau orang tua yang bijaksana itu seperti ini misalnya. Kamu lihat nggak bahwa kalau orang terlalu banyak nonton ini, akibatnya kayak begini nih loh. Dikasih Sebab data, akibatnya. dikasih data. Oh iya dia lihat sendiri. Oh iya ya, saya seperti ini ya gitu. Jadi anak itu harus diberikan alasan supaya dia tahu bahwa itu tidak boleh. Bukan nggak boleh. Kenapa apa? Ya pokoknya nggak boleh. Bukan kayak begitu. Itu critical parent. Udah ngomong pokoknya tuh susah ya. Pokoknya Tapi kan kalau- kamu ngebantah mama nih. Nah itu dah. Nggak boleh, sama dikasih penjelasan nggak apa-apa. Nah, kasih penjelasan dulu. Oh, kasih penjelasan dulu, baru Nggak nggak boleh. boleh. Oh, gitu ya. Boleh ngomong jangan, nggak boleh ya. Kurangi kata negatif gitu. Artinya kenapa papa nggak boleh? Karena begini. Kamu lihat nih, papa kan nggak mau kayak gini. Kalau kamu memang masih pengen main gadget boleh, tapi kita harus ada peraturan. Kamu hanya sekian waktu. Kok jadi gadget sih? Kita kan Oke, kembali lagi ke tema nih Bu. Tadi kalau yang disampaikan Bu Rila itu untuk yang terindikasi FOMO itu kan tidak ada batasan umur, gender dan lain sebagainya kan. Semua tuh bisa terindikasi. Oke. Kan? Cuman kalau menurut saya nih penerawangan saya, itu yang terindikasi itu kan lebih banyak mungkin ke cewek ya, karena mungkin kayak, aduh ini apa ya, melihat status, aduh, tetangga sebelah, aduh kulkasnya baru. Ini sekaligus untuk memberi si Ayub nih Bu, saya mau nanyanya gimana cara mengatasi istri yang terindikasi FOMO, ya kan? Ini Pak Ayub ini bisa loh menjadi. Bojo kurang no. Mungkin bojo-bojo yang lain. Maksudnya bojo-bojonya orang-orang loh. Bojo-bojo dia yang lain. Salah ngomong maksudnya bojonya orang-orang gitu loh. Ya kan? Gitu. Istrinya nonton. Dijawab dong Murila. Tak ada Saya di juga lini. sebagai istri ini penasaran. Gimana dong cara mengatasi istri yang sudah terindikasi? Sebenarnya caranya sama aja. Sama gitu aja ya. Jadi FOMO itu karena tadi kan kaitannya FOMO bukan dengan kesirikan dengan orang lain ya. Itu udah Julid. beda lagi kalau kesirikan dengan orang Julid lain. itu. FOMO itu lebih ke arah dia takut ketinggalan berita. Balik lagi dia harus takut ketinggalan berita atau sesuatu. Oke, maaf, saya media tahu. sosial. Kalau semacam yang saya infokan tadi, dia melihat status atau Instagramnya temen, itu bisa nggak sih termasuk berita? Iya bisa. Karena kan bisa. kita kan apapun yang kita lakukan, apa yang kita beli itu kan langsung yang pingin posting ini kayak Boleh. Bu Rila Apa tadi. dia? Iya. Kota-kota dia. Nah, itu. Balik lagi, tadi medianya apa? Medianya adalah gadget, internet gitu kan, maka dunia maya gitu, maka gimana caranya supaya jangan seperti itu? Tarik lagi ke belakang, kita harus perbanyak hubungan dengan dunia nyata. Itu kenapa sih kok orang sibuk banget pakai HP? Ya karena nggak ada kerjaan gitu kan. Kerjaannya nggak ada kegiatan gitu, yang akhirnya dia pegang HP terus. Jadi apalagi pandemi kan pasti wajar kalau misalnya kita hanya ada dalam rumah. Oleh karena itu tadi perbanyak untuk kita keluar ke dalam dunia yang sebenarnya, jangan masuk dalam dunia nyata terus, apalagi dunianya orang gitu, karena dunia lain lagi. Ya, ini Ayub nih tuh udah menjawabkan tadi. Jadi mulai besok tahun depan aja deh, nyambung banget kan ini. Kan besok, udah tahun depan udah besok. Udah akhir tahun. Oh iya, Tahun depan besok. tinggal menghitung hari. Udah Besok tahun depan. langganan koran lagi aja lah daripada pakai Ada internet sedih serani digital. orang.
Nah kalau Dorila kan praktek di Amino nih. Iya, nah, betul sekali. Di Amino itu ada nggak sih kliniknya buat mengobati itu? Ada yang konsul nih. Jadi kan kalau nanti saya terindikasi seperti itu kan tak boleh Dorila we. Ada nggak Bu kliniknya di Amino? Untuk klinik tersendiri, kita mungkin bisa masukin ke klinik nabza mungkin ya. Cuman berbeda ya, klinik nabza itu bukan klinik tapi tempat nabza, berbeda. Kalau misalnya memang ada FOMO, mungkin kita bisa ke klinik dewasa dulu atau anak, klinik anak ya, poli anak gitu, bisa ke situ dulu. Ini kita bantu, kita deteksi dulu seberapa beratkah FOMO-nya, apakah sudah ada gangguan atau masalah kejiwaan. Maka nanti setelah itu baru kita bisa arahkan sebaiknya seperti apa. Datang saja ke RSJ apabila mendapati anak, istri, suami udah kayak ketinggalan berita, nempel mulu sama HP-nya. Nah, Ternyata FOMO nih dampaknya luar biasa deh. luar biasa banget. Nggak disadarin. Iya. Ya, Karena nggak disadarin. Ternyata kita juga kayak begitu sebenarnya. Iya betul. gitu. Saya rumangsa loh dari tadi. Saya seperti itu Bu. Mas Minos, ada pertanyaan nggak? Ini balesin gitu, misalnya, aduh mahasiswa saya gimana ya, udah sampai di mana dia tugasnya kayak gitu kan. Aduh, baik Pagi, banget, gitu baik kan. banget Tapi kan itu dosennya. masuk FOMO nggak sih kayak Terus, gitu? aduh itu dosennya kebaikan. Dosennya mikirnya mahasiswanya ya. Mahasiswanya yang nyari nggak dibales-bales itu. Mau dong didosenin. Dorila curhat. Buat dosen-dosennya yang nonton inilah curhatan murid-murid. Tolong dia dulu kenapa Tolong, nggak balas saya? Dulu kenapa dia nggak diperhatiin? Tolong ya. Itu kebaikan, terlalu baik. Enggak ya? Enggak aman Mas Minos. Lanjut. Lanjut. Jadi tolong kurangi terlalu baik dengan mahasiswa. Oh gitu. Ya. Netizen Oh bertanya. iya, oke. Ya, gimana? Sobat Aminah. Bentar. Selaku sobat Aminas yang K-popers, Wah. saya memang agak rumangsa juga Kan sih. saya ngomongin dia sebenarnya. Oh gitu. Karena kalau K-popers itu dia misalnya ini mau konser sini, ini ngeluarin merchandise ini, kita harus segera. Di brand tertentu itu ya, ayam kriuk gitu ya. Yang kriuk itu loh yang merah. Kira-kira saya termasuk K-popers yang udah gangguan atau saya masih K-popers yang FOMO-nya normal-normal aja ya? FOMO normal. Intinya udah FOMO gitu aja ya. Nggak ada FOMO. Nggak ada FOMO normal. Kapan K-popers itu perlu ke RSJ Amino? Nih, selaku K-popers penasaran banget nih Bu. Jawab dong. Iya. Aduh. Saya soalnya Bintang tamu loh. beneran soalnya tuh saya penasaran. Karena di ruangan saya tuh ada yang K-popers seperti itu. Sobo. Oh ada namanya siapa ya? Itu memang beneran loh. Apapun barang-barang dibeli. Merchandise. Iya. Carian kan kamu selaku K-popers kalau ada apa konser gitu di TV tuh diikutin ngapain coba bawa center gitu. Serius? Kan kemarin itu sampai ada konser yang dia nyalain proyektor aja gitu. Nah, itu kan beneran. Astaga. Coba di depan sini gini Hebat ya. Dia punya proyektor di rumah. Wah, keren. Bukan, maksudnya kita kumpul di satu tempat, habis itu Mabar. buat proyektor ya itu. Nobar. Terus kita sampai ngevideoin di Zoom. Terus joget-joget. Sebenarnya itu sama bisa kayak nonton YouTube sih, tapi kayak popers kan love banget. Astaga. Dan juga dengan K-popers itu. K-popers ya, saya menjawab pertanyaan K-popers. Jadi gini, selama dia ada ketakutan dan kecemasan, takut ketinggalan berita dari idolnya, maka udah masuk FOMO. Itu indikasinya cuma takut dan cemas. Ketika aduh merchandise-nya yang ini udah keluar kok saya belum, orang lain udah pada beli, aduh gimana ini, aduh dia sampai mana nih, oh ternyata dia putus sama ini, aduh kok dia bisa putus sih. Nah, itu selama dia udah takut, dia udah cemas dan berlebihan, maka udah masuk FOMO. Selama dia cuma oh ya saya suka, saya beli merchandise ya bisa beli, bisa tidak, Normal itu, wajar aja. Berarti Itu itu kan kalau normal. ya itu kalau yang ditanyakan tadi kan
mau beli merchandise. Kalau seperti Mas Minos, bisa laku K-popers, tapi dia yang mengikuti gerakan-gerakannya. Kalau misalnya bilang ya, cowok kok mentel, joget-joget, itu K-popers loh. Iya kan? Lah itu daya jualnya di situ kok. Gitu kan. Cantik itu yang dijual kan gini-gininya itu yang dijual. Walaupun kayak tulangnya lunak bener gitu ya. Iya kan? Bisa melehoy gitu kan. Melehoy. Ini bukan maksud nyindir K-popers ya. Ini udah berapa lama ini? Oke. Sekarang closing statement nih dari Bu Rila nih. Bukan closing statement tentang K-popers loh ya. Nanti kita tutup ya. Kita di era kita nggak bisa ya namanya mengelak dari zaman, nggak bisa ngelak zaman. Teknologi itu sebenarnya tidak hanya ruginya, banyak sekali kegunaan dan manfaatnya selama kita tahu cara menggunakan dan bijak. Itu aja, bijak, intinya bijak. Oleh karena itu supaya kita terhindar dari rasa FOMO di mana era pandemi semuanya serba di rumah gitu kan, pesan food gitu ya, makanan ini gitu dari hanya dari HP dulu. Hidup dunia dalam genggaman, istilahnya seperti itu kan. Selama itu ada kegunaannya dan bijak, maka gak masalah. Ketika kita sudah terlalu berlebihan untuk mencari tahu tentang berita seseorang, mengikuti perilaku seseorang, itu sudah harus kita aware gitu ya, bahwa harus mulai saya kurangi nih screen time saya untuk terpapar, terexposure dengan si gadget, harus mulai saya kurangi mulai sekarang. Oleh karena itu supaya tetap sehat jiwa, ya kan, perbanyaklah berhubungan dengan dunia nyata, memberikan banyak kegiatan-kegiatan dengan dunia nyata, refreshing, olahraga, positif aja ya Bu ya. Positif. Oke. Kira-kira begitu. Nah, ini sebentar lagi akhir tahun. Besok kan. Iya, kita harus ada Happy New Year. Harus punya harapan-harapan di tahun depan. Kita harus yang pasti harus lebih baik kan ya Bu. Kalau dari Bu Rila sendiri, ini pesan untuk sobat Amino semua yang ada di sini. Ini pesan untuk akhir tahunnya apa nih Bu, agar terhindar dari FOMO. Oke. Ya, semoga kita bisa cepat lepas dari pandemi ini. Amin. Saya netizen tolong ya. Amin, ojo keplok-keplok. Amin. Berarti diem. Iya. Nah, sudah. Supaya bisa cepat keluar, terus kemudian kita bisa berinteraksi secara normal lagi. Tanpa ada rasa takut ya Bu. Terus semoga Om Rikon segera keluar juga ya. Om Rikon. Amit. Gini dong. Oh iya. Lalu. Ya, terus kemudian kalau kita udah terhindar dari pandemi, pasti kita udah bisa lah berinteraksi dengan orang lain. Namun saat sekarang kan memang masih di rumah dulu. Oleh karena itu batasi tadi screen time supaya tetap sehat. Harapannya tetap sehat kitanya, bisa ngelewatin badai ini ya kan. Badai-badai yang bersama ini pasti cepat berlalu. Amin. Tuh, dengerin tuh. Harapannya Mbak Sumi sama Mas Ladies first. Yup. Host Mas Ai. Hostnya ganti saya. dari tadi kok Mbak Sumi. Ladies first adalah. Padahal Romono bayar. Ruangan depan. Ya kalau saya sih sama ya Bu ya. Saya selaku netizen loh Saya pingin sekarang tuh pandemi ini benar-benar mengganggu banget untuk aktivitas kita selama ini. Saya inginnya segera berakhir Bu. Sabar ya. Iya. Embernya mana ember? Berapa? Amit ya. Pandemi ini. Pandemi. Ayo. Betul sekali. Kalau Mas jadi gimana dong? Kalau saya sama. Lah, Pasti soalnya mau pandemi. Dia mengontek berarti. Pandemi itu pengen segera berakhir biar kita bisa bebas lagi seperti dulu gitu kan. Kita lo aja kali. Biar kita bisa berinteraksi lagi secara normal, tidak menggunakan masker lagi gitu. Terus ke depan, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin netizen. Dan pastinya podcast Amino bisa tambah maju lagi. Terus tonton, di like, subscribe,
Terus Nah, komen, share. Cukup ya, Ai. Cukup sekian dan terima kasih Bu Rila untuk Sama-sama. pertemuan hari ini. Ini udah kedua kalinya ya diambil. Kedua kali. Yes. Wih, keren banget. Yang bosan ya, yang menentukan. Besok nenek saya yang bos ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton podcast ini. Iya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga kita semua tambah baik-baik lagi, semuanya tambah sukses lagi. Kita sehat. Oh iya. Dan untuk yang merayakan Natal nih. Betul sekali. sekali. Selamat Natal dan Ayo tahun ya, baru. merayakan Natal ya. Ya, selamat Natal dan tahun baru. Semoga kita. Terima kasih Bu Rila. Podcast. Let's go.